Misi Buram. Monggo Bu Ita. Bisa minta waktunya sebentar nih Buram? Nggih, monggo Bu Ita. Begini Buram, besok itu insya Allah saya mau observasi. Hari ini saya ingin diskusi dengan panjenengan terkait persiapan saya observasi pada esok hari. Bisa nggih Buram? Insya Allah bisa Bu Ita, monggo silahkan. Ini RPP saya Buram, terkait yang akan saya lakukan esok hari. Ya, baik Bu Ita. Berarti panjenengan observasinya di kelas 6 ya besok? Iya, kelas 6 Buram. Ya Bu Ita. Sebelum kita diskusi Bu Ita lebih jauh ya. Iya. Menurut Bu Ita, apa sih pendapatnya Bu Ita tentang supervisi akademik itu? Pendapat pribadi saya Buram ya, terkait supervisi ini sebenarnya bagus sekali untuk seorang guru Buram ya. Karena pada dasarnya seorang guru itu juga manusia biasa yang mungkin kurang dari kesempurnaan itu tadi. Dan kadangkala apa yang kita lakukan itu menurut kita sudah bagus, ternyata di pandangan orang lain itu masih kurang sempurna. Dan dari situ kita perlu disupervisi itu Buram. Perlu untuk mendapatkan masukan-masukan supaya apa dalam mengembangkan diri pembelajarannya itu lebih bagus lagi. Dari situ ya pada dasarnya intinya kita tidak bisa melihat kepala bagian belakang kita Buram ya. Yang jelas kita butuh orang lain untuk melihat sisi kelemahan atau kekurangan kita. Dan insya Allah itu saya siap untuk diobservasi supaya tahu bahwasanya apa yang sudah saya lakukan ini kelemahannya apa, kekurangannya apa, sehingga menjadi acuan untuk berkembang lebih baik lagi ke depannya dalam melakukan pembelajaran. Baik Bu Ita, berdasarkan pendapat Bu Ita tadi tentang supervisi, bahwa lebih ke refleksi diri ya Bu Ita ya, untuk peningkatan diri, untuk peningkatan kompetensi diri, mana yang perlu dikembangkan gitu ya. Menurut Bu Ita punya kendala-kendala enggak? Apa tantangan atau kendala dalam melakukan supervisi besok? Kendalanya mudah-mudahan aja karena kami menggunakan digital ya Bro ya, mudah-mudahan saja listrik tidak mati nih Bro ya. Terus kendalanya itu terkadang saya dalam pengoperasionalkan LCD ataupun monitor itu masih kurang pas. Jadi insya Allah nanti saya masih membutuhkan rekan hebat saya yang akan membantu menyiapkan itu semuanya. Kalau perasaannya Bu Ita mau disupervisi? Perasaannya luar biasa ya. Ada senangnya, cuman ya lebih yang namanya manusia ya ada tegang, Buram, nervous gitu. Juga karena apa ya? Ketika kita melakukan sesuatu dan perasaan kita sudah menganggap saya sudah bisa kok gini, tetapi akan diamati oleh beberapa orang yang mungkin lebih hebat dari saya, itu juga membuat saya terkadang gitu Buram, ada perasaan ciut nyalinya gitu loh. Tapi insya Allah di sini saya sudah niatkan untuk belajar lebih berkembang lagi. Kalau tidak dari sekarang ya kapan mau berkembangnya atau majunya lagi, itu kan tidak bisa Buram. Jadi ya memang adalah dari faktor intern ada, dari mungkin dari kekurangan keahlian saya juga ada. Berarti perasaannya Bu Ita ada rasa takut gitu ya Bu Ita ya? Ada dari Bro. Pernyataan Bu Ita ada nervous gitu nggih? Ada Bro. Nah, bagaimana ini trik-triknya Bu Ita cara mengatasi perasaan yang takut, nervous? Ini apa usaha Bu Ita untuk mengatasi itu perasaan-perasaan yang seperti itu? Yang pertama jelas saya yang mempunyai kendali terhadap emosi maupun kegundahan hati saya ya Bro. Yang kedua tentu doa itu mesti ya Bro ya. Karena dalam setiap langkah pun mau berangkat ke sekolah pun itu mesti saya awali bismillah, niatnya itu harus benar-benar saya tata lagi apa yang harus saya hadapi sekarang dan apa yang harus saya berikan sekarang itu sudah benar-benar saya niatkan ke
ke situ lagi. Otomatis ketika perasaan down itu ada, saya akan muncul semangatnya dengan sendiri. Itu pengolahan emosi sendiri ya. Yang kedua, mungkin rekan-rekan saya ini banyak yang memberikan semangat, Bro. Ketika saya mungkin ada hal-hal dalam melengkapi ini itu kurang, alhamdulillah teman-teman saya memberikan semangat. Oh, kurangnya di sini Bu Ita, kurang ini. Jadi kita saling melengkapi, Bro. Nanti ketika beberapa teman mau observasi pun ya kita juga sharing. Oh, mungkin Bu Ita dari medianya sini. Oh, ini di ini. Dari situ saya juga mendapatkan support yang paling utama ya dari panjenengan. Kalau panjenengan tidak memberikan kesempatan kepada saya, mungkin tidak akan ada perubahan dalam diri saya. Dan kesempatan itu adalah hal yang luar biasa, karena pada dasarnya semua manusia itu butuh diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya masing-masing. Baik Bu Ita tadi sudah menjelaskan ya, ada rasa takut, ada nervous, tapi Bu Ita bisa mencari solusi untuk diri sendiri, yaitu pengendalian diri, terutama emosi, dengan berdoa dan bantuan rekan sejawat, serta kolaboratif ya, kolaborasi hebat antara baik saya maupun rekan-rekan dengan Bu Ita. Fungsi kita di sini adalah sebagai kolaborator Bu Ita ya, dalam observasi. Iya. Jadi tidak ada suasana-suasana yang tidak mengenakan atau tegang Bu Ita. Itu sama seperti yang panjenengan ungkapkan tadi. Nah, di sini di RPP Bu Ita ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ita capai, yaitu menjelaskan definisi halal haram, menyebutkan dasar hukum halal haram, serta menjelaskan sebab-sebab halal haram. Dan untuk mencapai ini, apa saja yang Bu Ita usahakan atau persiapkan? Oh, yang pertama jelas modul ajarnya kita belum ya, terkait modul ajar yang saya gunakan itu seperti apa, harus dirancang dengan sedemikian detail, karena ini dari saya peroleh dari KKGPAI ya Bu Rom ya. Otomatis juga saya mempelajari lagi apakah sesuai dengan sesuai dengan gaya saya dalam menyampaikan materi, atau mungkin ada hal yang kurang tepat untuk saya lakukan, saya ganti di sini Bu Rom. Jadi ada beberapa hal yang mungkin tidak saya ikuti semuanya di sini, terus saya ganti dan revisi di sebelahnya itu. Ya. Oke, Bu Rom. Baik Bu Ita, di sini sudah nampak pembelajaran deep learning-nya, sudah nampak di modul ajar panjenengan, ada memahami, mengaplikasi, merefleksi sudah nampak. Joyful, mindful, meaningful-nya juga sudah nampak. Nah, tentang pemanfaatan teknologi digital Bu Ita, apakah Bu Ita juga memanfaatkan teknologi digital? Memanfaatkan Bu Rom, dalam bentuk itu akan saya tampilkan video cerita pendek terkait materi yang akan saya sampaikan. Dari situ anak-anak akan mengamati sendiri beberapa hal yang disampaikan dalam cerita tersebut, kemudian anak-anak menyimpulkan kembali berupa semacam akan saya beri pertanyaan, terus anak-anak menjawab sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh dari video pembelajaran tersebut. Terkait kemitraan pembelajaran ya Bu Ita ya, siapa saja yang Bu Ita libatkan dalam pembelajaran ini? Tentu yang pertama Ibu Kepala Sekolah, alhamdulillah. Yang kedua peserta didik, ya apa gunanya guru kalau nggak ada yang diajar gitu. Yang ketiga mungkin rekan-rekan sejawat ini juga, dan mungkin ada beberapa pihak lain yang mungkin mau menjadi mitra saya itu tadi ya. Oke, dalam kemitraan panjenengan bermitra dengan murid, karena murid subjek jenengan dengan saya selaku pemangku kepentingan, dengan rekan-rekan, mungkin sama Pak Johan juga ya Bu ya. Sangat terbantu sekali dengan Pak Johan kemitraannya. Iya. Dari seluruh rangkaian pembelajaran besok yang akan saya observasi Bu Ita ya, kompetensi diri Bu Ita yang mana yang ingin Bu Ita kembangkan? Kemampuan apa? Kemampuan dalam menguasai suasana kelas, Bu. Terkadang anak-anak itu ketika dalam memperhatikan ataupun mengerjakan tugasnya itu, terkadang kan anak-anak juga masih kurang memperhatikan apa yang
saya sampaikan, atau mungkin apa yang harus kita lakukan itu kadang ada beberapa anak yang kurang fokus gitu kurang. Berarti keaktifan siswa ya. Iya. Dari rentang 1 sampai 100 berapa target Bu Ita? Iya, kalau target tinggi tapi kayaknya 85 aja kurang. 85 apa, ya targetnya aja? Ya. 80. Oke. 80 apa 85? Berapa ya, Bro? 80 aja ya, Bro ya. Kok kecil lah? 85. Oke, berapa? 85%. Oke, 85% siswa diharapkan aktif dalam pembelajaran yang akan Bu Ita laksanakan. Nah, usaha apa yang Bu Ita lakukan dalam rangka mewujudkan 85% ini dalam pembelajaran supaya anak-anak aktif? Ya, pertama karena ini deep learning juga ya, Bu Rom. Jadi untuk pertama mungkin saya menggunakan ice breaking dulu, anak-anak biar istilahnya pikirannya itu gak langsung harus mengerjakan ini itu. Jadi saya buat senang dulu mungkin, Bu Rom. Dari situ nanti setelah ice breaking baru kita lanjutkan dengan melihat video pembelajaran cerita menarik. Baru nanti selanjutnya ada tugas kelompok yang mungkin secara bergilir anak-anak harus mau menyelesaikan tugasnya masing-masing, tapi nanti dikemas dalam bentuk tugas kelompok. Jadi ada bagian masing-masing dari anak-anak yang harus mengerjakan tugas saya itu tadi. Itu, Bro. Baik, Bu Ita. Selamat mempersiapkan diri nggih untuk besok. Doanya saja, Bro. Tujuan dari pra-observasi kita kali ini adalah pengembangan kompetensi diri panjenengan dalam rangka memanajemen kelas supaya anak-anak itu bisa berinteraktif ya, interaktif, aktif semuanya, dan target panjenengan adalah 80%. Kita ketemu besok ya, tanggal 8 jadi jam berapa? Jam mungkin setelah pembelajaran bahasa Inggris berarti jam 8:15. 8:15. 9:15. Oh, 9:15. Oke. 9:15 di kelas 6 setelah istirahat pertama. Baik, Bu Ita, sampai ketemu besok ya, di observasi. Oke. Terima kasih ya, Bu Rom ya. Selamat bekerja, Bu Ita, semoga sukses. Amin. Terima kasih, Bu Rom. Oke.